Kalau kalian lihat video ini, itu artinya kalian sedang melihat aku belajar public speaking dari nol. Aku akan berbicara sebuah topik yang random. Bisa dari sebuah benda, dari sebuah hal, atau dari sebuah peristiwa. Aku akan berbicara tentang topik tersebut selama 5 menit, tanpa dijeda dan tanpa diedit. Hai, aku Malima Sukri, 28 tahun. Ayo kita mulai. Internet. Pada kali ini, aku akan bahas soal internet, di mana internet ini merupakan salah satu cabang dari teknologi, di mana teknologi ini gunanya atau tujuannya adalah untuk membantu kita, mempermudah kita, dan juga meringankan segala kebutuhan dan aktivitas kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjamin masa depan kita. Nah, di sini aku akan membahas soal bagaimana perkembangan internet khususnya di Indonesia dan yang pernah aku alami. Jadi ini semuanya menurut opini dan pandanganku terhadap apa perkembangan teknologi internet ini yang sudah aku alami dari hidupku. Yang pertama adalah perkembangan internet di era sebelum ada media sosial, artinya di mana internet masih berkembang sebagai sumber belajar atau di mana internet hanya berupa software pencarian seperti browsing, ya misalnya seperti Mozilla Firefox, Opera atau Google. Nah, di sana rasa manusia itu masih ada rasa untuk berpikir apa yang pengen dicari, dan ada muncul rasa ingin belajar, di mana kita mencari sumber-sumber informasi yang selama ini kita tidak dapatkan dari televisi, kita cari melalui internet, melalui Google, melalui Opera, atau melalui Mozilla Firefox. Dan di sana masih muncul rasa penasaran terhadap dunia yang belum kita ketahui dengan media dari internet. Baik, yang kedua adalah perkembangan di mana era sosial media hadir. Era sosial media hadir ini merubah segalanya. Yang dulunya kita hanya menggunakan internet untuk mencari sesuatu, untuk mencari sumber belajar atau sesuatu. Kemudian muncul media sosial di mana ini merubah aktivitas kita, di mana sosial media bukan hanya kita gunakan untuk tempat hiburan atau tempat untuk mencari sesuatu atau belajar, tapi media sosial juga kita gunakan sebagai tempat untuk pamer, untuk menunjukkan hal-hal terbaik dari kita. Yang umumnya orang akan memposting hal-hal apa saja yang terbaik dari dirinya, foto-foto terbaik dari dirinya, video-video terbaik dari dirinya. Dan ini membuat manusia dalam tanda kutip kehilangan rasa kejujuran terhadap dirinya sendiri yang dieksposnya melalui sosial media. Kemudian juga internet menjadi bahan yang membuat privasi kita jadi tidak terbatas, di mana privasi kita yang harusnya kita tutupi malah dari internet. Dengan adanya media sosial kita malah sharing bagaimana aktivitas kita pada hari itu, apa yang kita lakukan pada hari itu, bahkan hal-hal sepele yang mungkin bisa menjadi sumber peluang kriminalitas bagi orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kemudian ini juga membuat banyak orang jadi depresi karena media sosial, di mana orang selalu melihat perkembangan orang lain, orang-orang sekitarnya yang lebih baik dari dirinya. Padahal memang ditunjukkan hanya baik-baik saja, tidak pernah yang ditunjukkan buruk-buruknya. Sehingga kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang kita lihat di sosial media itu terlalu hebat, terlalu enak. Jadi ini membuat banyak orang yang depresi, dan orang curhatnya pun dari internet, dari media sosial, bukan kepada orang yang dipercayanya. Ini hal yang sangat riskan. Yang ketiga adalah perkembangan internet, di mana era mulai muncul video-video instan seperti Reels dan juga TikTok. Kemunculan TikTok ini merubah algoritma dari sosial media, di mana kita sosial media itu kan seperti YouTube, seperti Instagram, seperti Facebook. Dulunya ya hanya sharing-sharing apa yang kita punya. Tapi munculnya TikTok ini merubah segalanya. TikTok bukan hanya digunakan untuk pamer saja, tapi TikTok digunakan untuk mengikuti tren. Kita jadi kecanduan tren. Kita jadi kecanduan pada hal-hal yang tidak penting, jadi joget-joget, hal-hal yang negatif muncul dari TikTok. Ini membuat kita menjadi kesulitan untuk fokus. Kenapa? Karena durasi video TikTok itu sangat-sangat lambat dan sangat cepat, maksudku. Dan juga yang diikuti oleh Instagram dan semua aplikasi media sosial sekarang menggunakan teknik yang sama dengan TikTok, di mana mempercepat daripada durasi videonya. Hal ini membuat orang zaman sekarang, khususnya anak-anak remaja, membuat kehilangan fokus. Mereka tidak bisa lagi fokus mendengarkan orang lebih dari 15 menit. Hal ini mengganggu daya pikirnya dan daya fokus, sehingga tidak bisa meraih sesuatu hal dalam konten proses yang lebih panjang. Jadi semuanya dianggap instan. Ingin sesuatu kesenangan yang instan, tidak mau berproses dan tidak mau berupaya sekeras tenaga untuk mencapai sesuatu, karena di benaknya adalah sesuatu harus instan, seperti yang didapatkannya dari TikTok, dari konten-konten yang cepat dan singkat tersebut. Ini merubah otak kita menjadi brain rot, membuat otak kita menjadi mudah stres dan juga mudah stuck atau pening, karena kesenangan-kesenangan kita dapat terlalu mudah, sehingga tidak ada effort dan tidak ada pencapaian-pencapaian tersebut yang baik untuk dopamin ke diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah era di mana internet dikuasai oleh AI. Sekarang
Ini merubah juga segalanya. Yang tadinya sudah dampak buruknya dari TikTok segala macam, AI merubah segalanya. Di mana kita bukan hanya kehilangan daya fokus kita, tapi kehilangan daya pikir. Dengan AI kita tidak perlu berpikir-pikir banyak, tinggal kita tuliskan aja apa yang terbenak. Sesimpel apa yang ada di otak kita, dia bisa menjabarkan sedemikian rupa baiknya, bahkan lebih pintar daripada orang-orang kita percaya. Jadi kita tidak pernah percaya lagi pada manusia. Dan ujung-ujungnya kita akan lebih percaya kepada AI. AI ini merusak segalanya, merusak kreativitas, merusak daya pikir, merusak cara kita menulis, merusak cara kita membaca, merusak cara kita mendengar juga. Jadi semuanya kita bergantung pada AI. Kita tidak mau repot-repot cari sesuatu. Kalau dulu internet browsing kan kita masih pilih-pilih mana yang cocok sama kita. Tapi sekarang AI, kita tinggal ceplok aja tanpa berpikir panjang. Bahkan tugas-tugas kita tinggal kita suruh AI yang buat. Tidak perlu kita berpikir. Ini merusak pikiran kita, di mana otak kita yang harusnya bekerja untuk berpikir tidak digunakan. Ini akan menjadi pembusukan otak atau brain rot dan merusak otak kita selamanya. Jadi internet ini sangat-sangat memberikan dampak pada manusia, bukan hanya pada satu individu, tapi manusia secara universal, di mana ini merusak perkembangan manusia pada zaman sekarang yang mungkin akan berdampak di 5 atau 10 tahun kemudian nanti. Bagaimana masa depan umat manusia jika teknologi yang menguasai kita? Sebenarnya teknologi tidak salah, teknologi itu hanya sebuah alat. Yang salah adalah bagaimana kita menggunakannya, apa tujuan kita di baliknya. Dan mungkin yang bisa menjadi kesalahan utama adalah orang-orang di belakang pembuat teknologi sendiri. Apa tujuan dari mereka sebenarnya? Ini masih menjadi pertanyaan buat kita semua. Sekian dariku, terima kasih.